Cara berpikir orang miskin. Kenapa sih gue bikin video seperti ini? Karena salah satu pahlawan di hidup gue itu adalah Warren Buffett yang bikin Berkshire Hathaway. Kalian semua udah tahu ya, dia pahlawan gue dari gue masih sangat kecil, dia inspirasi gue dan dia yang gue paling banyak belajar sama beliau. Nah, beliau ini punya partner yaitu arsiteknya dari Berkshire Hathaway, Charlie Munger. Charlie Munger tuh punya pemikiran yang namanya invert atau invert thinking, berpikir terbalik. Di dalam annual letternya kalau kita lihat kayak 2009 mereka selalu bilang ya, what we do yang kemungkinan bikin kita hancur itu apa. Jadi itu konsep yang gue pakai di kehidupan gue, dalam gue berusaha, dalam gue berinvestasi, ya dalam gue menjalani kehidupan gue sehari-hari. Gue selalu mikir invert. Kalau gue punya suatu problem, ya gimana caranya gue melakukan berpikir kebalik ini untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa. Nah, ini dibikin sama namanya Jacobi, yaitu mathematician dari Prusia. Maksudnya berpikir kebalik itu apa? Gue coba contohin pakai bisnis biar kalian gampang ngerti ya. Misalnya gue punya bisnis media gitu. Nah, gue berpikir gimana caranya bisnis media gue itu mati. Oke, satu, stop upload konten, ya kan? Itu pasti mati tuh bisnis medianya. Jadi kita berpikir kebalik. Oke, kalau misalnya kita stop upload konten itu medianya mati, berarti kita harus upload konten lebih sering untuk medianya lebih jalan. Kalau kita mungkinnya bisnis restoran, apa aja sih yang bisa bikin restoran itu mati? Oke, lu maki aja customer lu, ya karyawan lu server lu lempar aja gitu burgernya ke muka dia. Terus lu bikin burgernya itu nggak matang dan nggak enak. Itu pasti customernya nggak balik lagi dan dia akan ngomong ke teman-temannya, dia akan buat instastory bajingan ini tempat dan nggak akan balik lagi. Nah, itu pemikiran kebaliknya. Nah, gimana caranya bikin restoran yang laku? Ya service yang sebaik-baiknya, makanan seenak-enaknya. Itu namanya inverse thinking, berpikir kebalik. Jadi di sini gue akan kasih tahu kalian cara pikirnya orang miskin tuh apa, biar kalian bisa kepikir kebalik dari cara pikir orang miskin dan mindset orang miskin ini. Manusia itu selalu lebih gampang untuk didesain untuk spot bahaya ya. Kayak tadi kalau kita punya restoran, untuk spot gimana cara restoran itu bangkrut itu lebih mudah untuk kita. Nah, justru itu kita bisa bikin restoran kita lebih thriving. Dalam investasi sama. Kalau gue mau bangkrut apa yang gue lakukan? Oke, gue all in pakai uang dari hutang yang bukan punya gue hajar di satu tempat terus hilang semua. Itu pasti jadi miskin. Jadi caranya seperti itu untuk kita dapat gambaran tentang kehidupan. Nah, pemikiran orang miskin tuh yang pertama apa? Orang miskin tuh selalu mikir ya, sesuatu itu selalu butuh uang. Maksudnya apa? Oh, mau mulai usaha ini harus butuh uang. Coba kalau gue punya uang segini, coba kalau gue punya ini, coba gue punya ini. Orang miskin tuh selalu berpikir dengan alasan ya. Nggak punya uang, nggak punya kapasitas, nggak ada ini, nggak ada orang dalam. Gue nggak bisa kerja di situ karena nggak ada orang dalam. Padahal semua itu ada caranya gitu. Oh, bisnis perlu modal, dikasih modal. Oh, bisnis perlu belajar accounting, dikasih bahkan akuntan. Oh, bisnis gimana ya cara jualannya? Dikasih orang salesnya. Oh, gimana cara jual ini yang lebih tinggi? Brandingnya gimana ya? Marketingnya seperti apa ya? Apa itu sebuah brand ya? Dikasih semuanya masih cari lagi. Gimana cara cari suppliernya ya? Jualan ayam, supplier ayamnya dari mana ya? Oh, distributornya gimana ya cara kita bagiin rokoknya? Semua orang itu punya alasannya masing-masing. Ya, apalagi orang miskin, dia paling banyak alasannya. Dikasih modalnya, ada 1001 hal lagi yang dia nggak bisa, makanya nggak pernah bisa jadi kaya. Kalian tuh harus paham bahwa semua di dunia ini hanya masalah skill. It's a skill issue, berarti skill lu kurang. Jadi kalau lu pikir ya, untuk mulai sesuatu harus punya modal, semua itu bisa dimulai dengan apa yang kalian punya sekarang. Ya. Dengan sekarang ini kalian lihat apa yang ada di sekitar kalian manfaatkan sebaik-baiknya karena semuanya itu bisa dipakai. Jadi gimana caranya kalian jadi lebih miskin? Punyalah lebih banyak alasan. Setiap kali mau mulai sesuatu selalu punya alasannya. Karena orang gak ada yang peduli sebenarnya dengan alasan lo apa. Mereka cuma lihat hasil akhir dari hidup lo. Nah, mindset orang miskin lagi tuh apa? Lebih peduli gengsi. Nah, ini yang mematikan. Karena orang miskin itu lebih peduli gengsi dibanding kehidupan dia di kedepannya. Dibanding dia berinvestasi, lebih penting apa? Gengsi duluan. Yang penting gue keren, yang penting orang lain nganggap gue keren. Itu udah titik terakhir gue. Dia gak mau jaga dirinya, dia gak mau bentengin bahkan dirinya secara finansial, bahkan mencoba untuk bentengin dirinya secara finansial. Yang penting gengsi nomor 1. Kayak gini, lu mau cepat miskin langsung aja ya, ambil utang buat mobil baru lu. Nah, itu cepat miskin lu kan, gengsi kan. Punya uang sedikit, ayo kita syukuran ya kan. Punya uang sedikit, ayo beli HP baru. Punya uang sedikit, ayo beli motor baru. Ini bahkan gue punya teman ya, dia punya karyawan tuh sekitar 800 ya. Ketika dia naikin gaji karyawannya, yang dia lihat tuh berubah apa? Motor di parkirannya, keren gak? Baru naikin gaji bulan pertama loh, mereka udah nyicil motor baru. Banyakin terus aja gengsinya, maka lu akan semakin miskin. Karena hidup itu kita gak makan dari gengsi, dan gue belajar ini very early in life ya di kehidupan gue. Gue waktu gue bener-bener pasti mulai merintis usaha, gue itu punya uang bahkan dari ratusan juta itu gue gulung sampai miliaran.
Di saat gue uang miliaran itu gue masih pakai mobil bekas yang paling murah yang gue bisa cari. Waktu itu gue pakai Ford Fiesta, walaupun gue udah mampu beli Mercy, gue udah mampu beli BMW. Itu gila, anak-anak muda di umuran gue itu bahkan bakal ngutang mungkin untuk beli Porsche itu dengan uang gue. Tapi gue cuma beli Ford Fiesta, kenapa? Karena gue dari dulu seperti itu. Gue lebih pedulin masa depan gue dibanding gengsi semata. Lu belum punya uang buat beli mobil secara cash, jangan beli. Jangan hutang, jangan ambil riba. Ini gue bakal ditentang banyak banget orang, tapi ya udahlah nggak masalah karena gue ngerasa gue cuma mau nyampein apa yang menurut gue kebenaran. Belum punya uang untuk beli rumah, jangan KPR. Ini menurut gue pribadi ya, KPR itu nggak mampu. Lebih baik lu sewa dulu, sabar dulu, tabung uangnya, investasikan uangnya, diputar uangnya untuk usaha, diputar uangnya untuk berinvestasi. Tapi gue tahu sebagian besar orang KPR itu kayak semacam menabung dia, tapi kan ngapain nabungnya 5 tahun lu kasih ke bank uangnya? Lu nabungin buat bank, buat direktur banknya bisa terbang pakai private jet gitu. Jadi jangan ya. Kalau saran gue belum mampu beli cash, berarti lu nggak mampu beli barangnya. That's it. Orang mungkin banyak yang tentang gue gitu kan, tentang gengsi ini. Tapi terserah orang mau gimana. Gue sih selalu bilang gue hidup anti utang, gue anti riba. Ini gue akan ditentang sama semua financial advisor di Indonesia. Mereka ajarin, oh money is leverage ya. Pakai leverage, pakai utang buat kembangin bisnis lu. Pakai utang buat kembangin bisnis lu. Ini gue bingung, kenapa orang di finance ya, itu biasanya berpikir berbeda dengan orang retail rata-rata. Orang retail gitu kan, oh hutang untuk berbisnis atau financial advisor, hutang untuk berbisnis. Tapi kita tahu, dalam kita analisa sebuah saham, kita analisa perusahaan nih, lu mau beli perusahaan. Perusahaan A yang gak punya hutang dengan cash flow yang sama, dengan perusahaan B yang memiliki hutang dengan cash flow yang sama, A itu lebih mahal perusahaan dibanding B. Kenapa? Karena B harus didiskon terhadap obligasinya dia yang dia keluarkan. Kalian paham gak? Lu analisa beli perusahaan aja nih, kalau orang kaya nih mau beli perusahaan, mereka lihat perusahaan ini ada utang atau enggak. Sedangkan kita mau besarin hutang kan itu konyol gitu. Perusahaan yang tidak punya hutang itu nggak bisa PKPU, nggak bisa bangkrut. Manusia yang nggak punya hutang itu nggak bisa bangkrut. Sedangkan kalau lu terjerat KPR 15 tahun, lu nggak bisa dapat uang lagi, nggak dapat gaji lagi, lu bangkrut sebagai manusia. Udah semua lu cicil, lu hilang semua, rumah lu kena sita lagi. Orang yang tidak berhutang itu tidak akan bangkrut. Dan a borrower is a slave to the lender. Lu budak ke lender lu yang pinjamin uang. Bakal banyak yang gak suka gue ngomong gini, tapi gue gak masalah ya. Karena ini adalah prinsip yang gue pegang teguh dari dulu. Gue ngerasa hidup gue lebih enak, gue rasa gue tidur lebih tenang kalau gue gak pernah punya hutang. Ini rahasia yang orang kaya tahu yang gak mau kalian tahu. Kalian coba deh tanya deh, direktur bank yang bikin KPR itu beli rumahnya cash atau enggak? Itu pertanyaan gue. Mereka KPR atau mereka beli pakai cash? Itu pertanyaan sederhana ya. Orang yang punya banknya, bahkan gue punya teman yang punya bank, itu beli rumah cash atau ngutang. Orang yang bikin perusahaan pinjol bahkan beli rumah itu cash apa ngutang? Mereka semua beli cash. Kenapa? Karena orang kaya, misal beli properti itu beda dengan cara kalian beli properti. Mereka lihat, oke, ini ada rumah di Pondok Indah 22 miliar. Orangnya misalnya suami sama istrinya udah mau cerai, ya udah, gue ambil diskon 35% hari ini gue bayar cash. Mereka bahkan dapat dealnya lebih bagus dari kalian, baru mereka utangin ke kalian rumahnya. Cara mereka main tuh berbeda dengan kalian. Mereka ngambil distress properti, properti di Menteng 80M, harganya miring nih karena suami istrinya udah mau cerai, mau pisah harta, rumahnya mau dilikuidasi buat dibagi dua. Ya udah, on market 80, gue minta 55 tapi gue bayar cashnya besok ini uangnya. That's how they play the game. Gue juga dulu sebelum gue punya uang untuk beli properti secara cash, gue juga sewa gitu. 4 tahun lalu gue sewa loh dengan uang miliaran di bank gue. Puluhan miliar uang gue, tapi gue sewa. Kenapa? Kenapa gue sewa? Kenapa gue gak beli? Karena gue mikirin itu, uangnya diputar dulu. Gengsi gue gak lebih besar ya. Gak cuma sekedar gue punya rumah landed terus gue bilang, oh tetangga, halo tetangga gitu. Mereka gak bayarin kalian gitu. Keluarga kalian gak bayarin cicilan kalian. Itu akan jadi tanggung jawab kalian sendiri. Gimana? Apa lagi kan? Kita mikir di sini, apalagi cara untuk jadi miskin? Cara jadi miskin adalah apa? Gampang, gak usah kerja keras. Ya kan? Banyakin gengsi tadi gue bilang sebelumnya, gak usah kerja keras. Lo kerja aja ya 3 jam sehari, sisa waktu lu nontonin TikTok. TikTok. Otak lu sama algo tuh udah rusak gitu. Karena algo TikTok sekarang atau Reels atau Shorts. Short form itu algonya sekarang lebih kena ke otak kalian. Ya. Mereka tahu intention base kalian apa. Oh dia suka cewek. Oh dia suka nonton Mobile Legends. Oh dia suka nonton ini. Itu kalian akan disuguhin hal yang sama terus. TikTok. Adiktif TikTok. Lihat cewek cantik. Buka TikTok ya, lihat profile ada Instagram. Pencet Instagram. Kalian bilang, halo. Terus ceweknya gak balas kalian karena ngeliat profile dia jijik gitu. Oh ini pecundang. Balik lagi kalian, TikTok cewek lagi. Ini kayaknya oke nih coba. Halo, balik lagi TikTok. Dibanding lu bikin uang lu, itu yang lu lakukan. TikTok. Halo, TikTok. Ya, jangan begitu ya. Jangan buang waktu hidup lu.
Lu tunda aja hidup lu terus, tiap kali ada pekerjaan lu tunda terus. Nah itu akan hidup lu jadi pecundang dan jadi miskin. Cepet sekali akan jadi miskin ya, nggak usah kerja, gampang ya. Nggak usah kerja keras, kerja 3 jam sehari, banyakin nonton TikTok. Nah gimana lagi cara untuk jadi miskin? Nggak usah kerja keras ya kan, banyakin gengsi. Takut untuk ambil resiko, nah itu juga ciri khas orang miskin tuh, takut untuk ambil resiko. Oh uangku gimana? Deposito, 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 ntar diambil deposito, deposito. Nah, itu cara orang miskin pikirnya. Belajar skill baru, oh ada tentang biotek, oh ada tentang AI, ada tentang kripto. Oh scam, 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 takut, takut, resiko, resiko, resiko. Jualan Indomie, jualan pecel lele aja, jualan pecel lele. Takut untuk ambil resiko. Kalau lihat konglomerat, mereka ekspansi cepat. Oke, ada teknologi apa? Kita ekspansi. Ada teknologi apa? Kita ekspansi. Mereka jadi the bleeding edge paling ujung, ya kan? Technological revolution mereka yang paling depan karena mereka lihat, oh 1900 apa yang tren, ya kan? Awal-awal tuh apa yang tren? Mobil, oh mobil tren. Abis yang tren apa? 1930, oh ini pesawat mulai tren. Abis apa? TV mulai tren. Media. Private equity mulai tren. Oke, private equity alternative investment. Apalagi yang tren? Amazon, ya kan? 2000, Google, IBM waktu itu. 2010, Netflix dan lain-lain. Mereka ikutin teknologi sampai paling ujungnya. Mereka nggak takut untuk ambil resiko. Contoh, teknologi yang akan datang itu belum tentu diterima sekarang. Gua kasih contoh kalian. Kalau kalian balik ke tahun 2005 aja deh, nggak usah jauh-jauh. Kalian balik ke tahun 2005, kalian tanya ke mama, lu mau nggak bisa ngomong sama tabung ya yang lu tuh bisa taruh di dapur lu? Gak ada yang mau, tapi sekarang itu Amazon Alexa. Ya mungkin itu gagal beberapa tahun lalu. Tapi kita harus cari resiko terus dalam bisnis kita. Orang miskin itu akan ngambil segala macam jalan untuk hidupnya stabil, kesannya stabil. Padahal hidup yang stabil menurut dia itu sangat tidak stabil karena dia nggak mau ngambil resiko. Oh kalau begini takut ya, oh kalau begini takut ya. Oh kalau begitu gimana ya? Terus kalau mau ada konfrontasi sama orang, takut ya nggak mau ada masalah. Nah, itu orang miskin. Dia nggak mau hidupnya ada masalah, dia nyari kestabilitas yang semu. Ya hidupnya stabil tapi itu palsu sebenarnya. Itu kenapa mereka selalu gagal di apapun yang mereka kerjain. Karena mereka takut ambil resiko. Ketika mereka beli saham misalnya. Harganya 100 ya kan. Turun ke 70. Mereka takut resiko. Please balik ke 100. Balik aja ke 100 gue jual. Balik 100 beneran dia jual. Terus sahamnya terbang ke 200. Tapi dia udah buang waktu 1 tahun hidup yang ngikutin saham itu. Dan uangnya tuh balik ke 100 lagi terus dia gak pernah dapet upside-nya. Kenapa? Karena takut resiko. Balik modal. Gue gak pernah dengar orang kaya sekalipun dengar balik modal dalam investasi. Gak pernah gue denger gitu. Oh IRR-nya berapa? Internal rate of return-nya berapa bikin ini? Gak pernah, oh ini BP ya BP. BP itu kata-kata orang miskin. Gue gak pernah dengar orang kaya ngomong BP. Orang kaya itu gak menghindar dari masalah. Gak back away dari masalah. Mereka juga gak banyak komplain seperti orang miskin dengan masalah. Orang miskin dengan masalah itu komplain. Dikit-dikit komplain. Orang kaya itu gak seperti itu. Mereka selalu fokus untuk cari solusi dan jalan keluar dari masalah itu sendiri. Itu cara pikir orang kaya. Nah tambah lagi nih kan, gimana lagi ya jadi orang miskin? Lu ganti aja terus apa yang lu lakuin ya. Jadi tahun ini oke, gue mau jadi agen properti. Tahun depan oke, gue mau bikin konten. Oh tahun depan gue mau jadi investor. Tahun depan lagi oke, gue mau jadi trader. Tahun depan berubah lagi. Oh ini ada yang baru nih, gue mau jadi apa? Computer scientist karena gue liat machine learning di AI. Tahun depan berubah lagi. Oke, gue mau jadi penambang batu bara kayak atau ya itu lu bakal jadi miskin yang cepat banget. Lu mau jadi miskin, jadilah generalis yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena AI akan gantikan itu semua. Abis tadi mau jadi penambang batu bara, udah mau jadi kontraktor lagi. Lu ganti terus yang lu mau lakukan setiap tahun gitu. Udah kayak rolling gitu. Ganti terus. Orang kaya itu selalu fokus di satu bidang, jadi yang terbaik di satu bidang. Fokus di satu bidang, jadi yang terbaik gitu. Karena rumput tetangga itu akan selalu kelihatan lebih hijau. Cuman lu gak tahu aja tainya itu apa. Kayak